Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ada yang namanya mesek gun ya, mesek gun atau pistol pijat gitu ya. Mesek itu kan pijat dan gun itu adalah pistol. Jadi mesek gun adalah pistol pijat guys. Dimana ini udah nggak berfungsi karena di dalamnya bermasalah. Jadi kita harus bongkar dulu ya bautnya ini. Saya bukan dari teknisi guys, cuman mengandalkan ilmu insting gitu ya. Bismillah, kita bongkar. Tadi 2 baut sudah saya buka, tinggal 1 baut lagi yang di sini. Oke, kita lihat. Sebenarnya ini tadi sudah saya perbaiki tapi macet lagi. Jadi di dalam ini kita lihat ada apa yang di dalam. Baut yang di luar ya. Nah, ini baut yang ketiga karena ada 3 baut ya guys. Terus kita buka yang ini. Bismillah. Dibuat mainan sama anak-anak, jadinya nggak bisa berputar lagi gitu ya. Mesek gunnya nggak bisa berputar lagi guys. Jadi kita harus bongkar dulu. Oke, setelah itu kita tinggal lepasin ini. Nah, putar dikit-dikit aja. Ya Allah ya Rabbi. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita putar yang ini dulu ya, yang di ujung dulu diputar, lalu kita angkat ini diangkat ya. Ada apa? Kenapa dia nggak bisa berputar? Kita angkat baterainya, kita lihat diamonya. Jadi yang perlu diperhatikan ya teman-teman, kita harus cari tahu ya, cari tahu problemnya di mana gitu ya. Saya lihat di yang namanya apa ya, ini bukan dinamonya ya, dinamo itu ada di sini. Ini istilahnya tuh kayak harddisknya gitu ya nih. Nah, ini aman, nggak ada yang putus. Oke. Dan ini juga menancap dengan baik. Oke, kita tinggal angkat aja baterainya guys. Kita angkat. Nah, setelah kita angkat kita akan menemukan ini. Nah ya, jadi kita pegang. Ada apa yang terjadi kalian ya? Ternyata di sini. Jadi kita ini bisa diangkat juga. Ini seperti ini ya dalamannya. Nah guys, kok bisa ini lagi ya? Nggak nempel. Oh, nempel di sini, ya ampun ya. Kenapa tadi ini nggak mau berputar ya? Alasannya, problemnya lihat di sini. Nah ya, biasanya yang hanya lubang kecil ya ini bergeser ya, mungkin ya namanya juga anak kecil ya, diutek ininya digerak-gerakin ya. Sedangkan di sini ya, ini tuh alat untuk yang bisa memutar gitu loh guys. Nih yang ini tuh terhubung sama dinamo. Saya bersihkan dulu ini. Tadi saya kasih itu loh, saya kasih apa namanya, pistol tembak. Gak lengket, dia ada ini, ndak nyatu sama plastiknya tadi. Jadi alasannya kenapa sih kok nggak berputar? Tentu saja nggak berputar. Kenapa? Karena dia itu merezel. Jadi yang harusnya kan ini ya, kalian bisa lihat ini. Nah harusnya ini lubangnya itu segini guys, harusnya lubangnya segini. Nah mungkin karena ya sama namanya anak kecil, dan yang ini kan biasanya berputar gitu ya, yang kecil-kecil ini yang terhubung dengan dinamo. Nah akhirnya membuatlah lubang kayak begini goresannya, kalian bisa lihat ya nih. Nah seperti ini guys. Nah inilah, karena ini udah nggak sempurna lagi ya, istilahnya udah cacat gitu ya.
lubangnya udah apa ya, kena kegeser gitu ya, jadinya dia nggak bisa berjalan. Jadi seperti itu. Sepertinya nih plastiknya dari bahan kayak bahan lilin deh, mudah banget ini kan. Saya mau ambil ininya dulu yang tadi kan saya punya di otak saya itu berpikir, oh ternyata masalahnya problemnya di sini gitu kan. Lalu kemudian saya pakai ini guys, tahu kan ini namanya apa, lem tembak gitu ya. Jadi saya bakar, saya tempelkan ke sini. Nah tadi ini kan istilahnya tadi ini sudah saya perbaiki, saya bakar, taruh, ditempel di sini. Jadi biar lubangnya ini sempurna kayak gitu ya. Nah biar ketutup kayak gini, ini kan kayak gini ya. Nah karena sama anak-anak saya tuh buat mainan kan diutek, nah kegeser lah, jadi bentuk kayak begini. Jadi dia nggak mau berjalan lagi. Tadi sudah bisa berjalan dan ternyata setelah beberapa, nggak nyampe semenit ya, beberapa detik lah istilahnya. Nah ini ya, ini apa, ini lem tembak yang tadi saya bakar yang ditaruh di sini. Itu tadinya kan udah, ini kalau kayak gini, keadaan kayak gini dia nggak mau berputar. Nggak percaya, kita bisa coba, soalnya mental karena lingkaran lubangnya nggak sempurna, udah ada kayak gini ya. Ini untuk mesin, baterai dan semuanya, ini dinamonya itu aman ya guys. Aman maksudnya masalahnya atau problemnya itu di sini tadi, di lubang itu. Nah nih, jadi peletakannya dia itu kayak gini ya. Nah terus baterai di atasnya kayak gini ya guys, lalu ditekan ya. Cara ngidupinya itu tekan yang lama. Gak mau nyala. Kan jadi dia kayak gitu ya teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Kalian bisa lihat ini. Nah ini saya nyalakan, kalian boleh lihat ini. Nah sisi yang ini itu berputar guys. Nah ya, nah ini yang berputar, ini yang bikin. Tapi kenapa ya, saya matikan dulu. Karena ini tadi, nah di sini tadi ini bahannya juga dari plastik ya, mudah patah juga ya. Ini kalau saya gini kan ini patah, tapi tambah parah lagi ya kan, saya bukan mau ngerusak tapi mau memperbaiki. Ini benar-benar plastik yang ya sesuai sepadan sama harga ya. Bahannya itu rentan patah dan rentan rusak guys ya. Maklum harganya sekitar 50 ribuan ya, kurang lebih 50 ribu deh saya belinya segitu. Saya mau nyoba lagi, tapi nanti kalau misalnya hanya bergerak, kan saya memperbaiki ini kan yang bermasalah ini ya guys, ini. Jadi kalian ini terus gimana caranya meratakan ini, apa harus dibakar ya? Sebentar, dia punya cara baru lagi. Soalnya ini dari plastik yang benar-benar mudah apa ya, mudah kebakar gitu ya. Saya mau memperbaiki lubangnya ini biar kenapa, biar enggak maksudnya lubangnya tuh biar sempurna gitu loh. Enggak, kan ini kan kayak gini ya. Bahan plastiknya gitu ya guys, gak gimana ya. Lihat, saya hukum anak saya suruh baca, malah tidur dianya. Nih seperti ini ya. Nah terus saya tempelin ke dindingnya. Jadi maksudnya itu biar, tapi ini harus rata ya, soalnya nanti kalau nggak rata, nah ini
dikeringin dulu. Ini lucu. Jadi sudah tahu ya alasannya kenapa nggak bisa berputar ya. Coba ininya ya, ininya bahan ininya bukan dari plastik ya, mungkin dari entah itu dari aluminium atau dari tembaga lah istilahnya ya, mungkin nggak bakalan terjadi kayak begini ya. Oke, saya mau ini tunggu kering dulu, sabar ya. Teman-teman, ya beginilah jadi mekanik ya. Nah, jadi selama masih bisa diperbaiki sendiri ya perbaiki guys, nggak usah pergi ke tukang servis, karena si tukang servis sendiri juga pastinya lah akan cari tahu problemnya apa terus solusinya. Nah ini kalau misalnya dengan lem ini enggak ini ya, lalu dengan cara apa guys? Ini nih mesti membuat lubang lagi guys, enggak ini enggak mau kesini dia. Harus pakai apa ini? Apa harus tunggu lama ya? Terus ininya tuh jangan lupa diratakan gitu, karena kalau permukaannya nggak rata dia nggak ini, tapi untuk lingkarannya tetap ya seperti ini. Nah saya hanya yang memperbaiki goresan lubang yang di sebelahnya itu ya guys. Nah jadi harusnya itu kan nggak berlubang, cuman ya bismillah aja ya, kita coba dikeringkan dulu lah. Jadi kayak gini ya. Nah, jadi biar lubangnya kayak gini lagi. Jadi kan yang tadi kan ada goresan ke sana ya guys. Kita akan coba. Bismillah, kering ini ya. Kita akan pasang lagi ke tempatnya seperti ini. Yang tadi ya, nah, megangnya tetap gini. Terus lihat tangannya seperti ini. Baterainya, nah kita letakkan posisinya pada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu lubangnya. Oke. Mana mencari lubang. Nah, ini sudah masuk ke lubangnya. Ya. Ini saya masukkan ke lubangnya seperti ini. Boleh kita nyalakan ya, jangan ditutup dulu tapi kita cek dulu gitu ya. Nah sebelum ditutup kita akan coba dulu apakah
ini berfungsi, apakah bisa berjalan ataukah masih sama seperti tadi. Tinggal tekan aja. Kepental guys. Nah udah. Nah kalau udah kayak begini ini nyala. Nah ini gini ya. Nah kalau udah kayak begini ini udah nyala ya guys. Oke, kita matikan. Jadi intinya tuh di situnya ya. Enggak. Oke, masih oke nih. Jadi tinggal dimasukkan. Kita taruh kembali baterainya di atasnya ini. Posisinya seperti ini ya. Jadi tempat ini ada di bawahnya sini. Jadi kayak begini. Oke. Jangan lupa ini dipasang dulu ya. Ditaruh di dalamnya sini. Gini cara masangnya. Ini kan. Nah, terus ini. Nah, ini kabel gimana caranya ada di dalam. Terus ini masuk ke dalam lingkaran dulu. Setelah selesai masuk ke boleh. Kan gini ya, guys. Istilahnya pas gitu ya. Ini kita rapatkan nih. Nah, terus setelah itu kita rapatkan juga di sini, kabel taruh di dalam. Nah, ya kita tekan. Nah, ini kan masih belum pas ya posisinya. Kita putar. Nah, seperti ini. Ini udah pas, boleh dipasang. Nah, ini kan udah kayak begini ya. Kita pasang lagi. Jadi kalau misalnya ntar gak bisa lagi, aku nggak mau memperbaiki lagi, berarti yang harus diganti ininya ya, rawan. Apa ini namanya, spare partnya yang ini tuh. Kenapa tadi problemnya tadi tuh guys, teman-teman ya, problemnya itu tidak lain dan tidak bukan karena nah seperti ini. Oke. Kayaknya enggak ini nih, enggak. Dilihat dari sininya, kalian boleh lihat. Coba kalian tebak kira-kira apakah ini akan berjalan apa enggak. Menurut saya enggak. Kenapa? Saya bilang enggak, ini udah mencong ya. Ini enggak presisi. Harusnya letak ini dan ini tuh harus sama. Kita coba aja. Tuh kan nggak bergerak. Kenapa? Betul kan alasannya saya, posisinya. Nah ini udah bisa. Nah udah bergerak nih. Udah bergerak nih. Nah ini udah bergerak. Nah tapi nggak bisa. Ditekan. Ini nggak itu. Ini udah nyala, nggak gerak. Kenapa? Alasannya yang tadi ya, alasannya yang tadi. Jadi harus diganti. Yang diganti itu alat yang panjang tadi. Kenapa? Karena lubangnya ini tadi yang udah saya perbaiki ya. Tadi udah bisa sampai gini, cuman sekian menit dia mati lagi ya. Jadi harus diganti yang tadi itu alatnya, yang apa, alat ini nih. Nah yang ininya, ini tadi yang ya yang saya pasangkan sama yang apa penggeraknya ke dinamonya itu. Nah ininya ya, enggak, lubangnya itu loh. Ya udah guys, intinya seperti itu. Berarti tinggal ganti ininya, udah sesuai harga. Bye, terima kasih.